alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Khiyar halaman 25. Khiyar itu adalah halaman 25 lah. Jika membeli seseorang akan sepeda, ini sini langsung contoh. Jadi khiyar ini termasuk solusi bagi si pembeli untuk mendapatkan keadilan dari barang yang dibelinya. Ini solusi ngarannya lah. Jadi khiyar ini contohnya Jasidin. Jika membeli seseorang akan sepeda dengan harga 2000 bahari. Nah, 2000 rupiah sepeda tadi ditukari setelah berakad. Nah, jadi khiyar itu setelah berakad. Amun belum berakad itu kada berlaku khiyar. Arti berakad tuh saya beli ini barang seharga seini, ya saya jual. Akad naranya tuh. Nah, jadi setelah berakad dan sebelum bercerai, maksud bercerai sini berpisah antara si penjual dan si pembeli, maka bolehlah keduanya atau salah seorang dari keduanya bahwa ia tidak jadi menjualnya atau tidak jadi membelinya. Atau misalnya karena kedapatan benda yang dibeli itu cacat, misal, maka itu pengertian khiyar. Jadi khiyar ini membolehkan barang yang sudah ditukari, sudah dibeli, atau si penjual kada jadi menjual, khiyar jonarannya, tapi sudah berakad. Nah, itu ada ketentuannya. Bolehkah? Boleh, tapi ada ketentuannya. Maka khiyar itu ada 3 bahagi, 3 macam khiyar lah. Pertama, khiyar majlis, khiyar tempat, khiyar majlis. Kayak apa khiyar majlis? Seperti misal pertama tadi, misal yang pemulaan. Jadi nukar sepeda pian misalnya, harganya 1 juta, pian nukar sepeda. Sudah berakad, saya beli sepeda ini ya harga 1 juta, ya saya jual, jadi penjualnya. Nah, lalu pian tadi masih belum berpisah dengan si penjual tadi, masih yang berpandiran masih. Nah, lalu pian hendak ada jadi menukar karena ada telepon misalnya dari rumah, sudah nukar sepeda bahaya. Nah, bolehlah kada jadi, boleh. Syaratnya yang kada jadi ini kan si pembeli kada jadi menukari, padahal sudah berakad. Bolehlah, boleh. Syaratnya lah. Syaratnya pertama tadi si pembeli tadi dengan si penjual tadi masih berpepandiran, bertemuan tatap muka. Nah, betul mahalat ada telepon langsung nah kada jadi jam kita aja. Nah, maka boleh kada jadi ini, dan si penjual ini harus lapang dada bahwa barang ini kada jadi ditukari, kada jadi dibeli, boleh aja. Nah, ini yang disebut khiyar majelis namanya. Cuma dengan catatan si pembeli dan si penjual tadi masih satu tempat bertemuan, masih berhadapan. Nah, seandainya si pembeli tadi sudah membawa sepedanya keluar lokasi si toko tadi, sudah terpisahnya, kada bertemuan lagi nih. Walaupun hanya ke sebelah toko di sebelah, kada jauh benar tuh, sudah di batas toko sebelahnya kan parak masih itu, tapi sudah kada berhadapan lagi, bercerai narannya itu. Nah, maka lalu sekalinya ada datang telepon, anu je bahaya anu anak kita aja sudah nukar sepeda kada jadi aja, belikan aja. Nah, itu kayak apa hukumnya? Maka yang lebih didukung di sini adalah si penjual. Jadi apabila yang si pembeli ini hendak membulikakan, itu tasarah si penjual.
kada kawa si pembeli ini mengarasi apabila si penjual kada hakun. Nah, jadi ujar si penjual, maaf aja lah kada kawa lagi dah. Karena pian tadi sudah berjalan ke sana. Tapi sah sudah kita, walaupun halat sebuah toko aja, tapi sahnya. Nah, maka kada kawa lagi memulikakan, boleh si penjual mengarasi. Kada kawa memulikakan lagi. Nah, itu hukum asal lah, hukum asal. Tapi yang seandainya tadinya belum berpisah, belum masih berpandiran, masih bertemuan, walaupun sudah bakat, amun belum bakat, keton lain perkara lagi, belum ditukari barangnya. Kalau belum bakat ini kada masalah, kada ada pemandiran khiyar kalau nya belum bakat. Ini kan sudah bakat. Paham itulah. Tapi orangnya belum berpisah lagi, masih berpandiran, masih satu tempat, masih satu lokasi berpandiran, masih berlihatan, baparakan, masih belum bercerai lagi. Nah, ini kada kawa menolak si penjual ini. Seandainya pembeli kada jadi, boleh. Dengan alasan apapun boleh. Kada kawa si penjual menolak. Nah, aja penjual kada kawa tadi sudah bakat nih aja penjual. Tapi kita masih bercicilingan mata. Nah, masih berpandiran. Berarti masih dibolehkan, kemenangan masih ada si pembeli. Nah, kalau sudah berpisah, tapi sah walaupun nyak menyebelah toko sebelah sudah terpisah naranya. Nah, itu kemenangan ada di si penjual. Itu disebut khiyar majelis naranya. Cuma ini ujar Nabi padang lah. Amun pembeli ini misalnya kan walaupun sudah terpisah, ya kalau datang telepon tadi misalnya bahwa kadusan nukar bahas sepeda masih sudah nukar, nah kita tuh ditukarkan si mainannya misalnya, lalu membolehkan kada jadi celah aja walaupun si penjual berhak menolak, tapi si penjual ini seandainya berlapang dada mau maihakan kehendak si pembeli, membolehkan duitnya tadi, kada jadi menjual tadi, mau kayak itu lapang dada, maka dosa-dosa si penjual itu diampuni oleh Allah. Nah, kepulang mun hakun balapang dada. Tapi seandainya bakaras bang, ada berdosa si penjual, karena ini posisi hukumnya menang di situ. Paham ya lah? Cuma seandainya bakalah si penjual, diampunilah dosa-dosa si penjual. Dan karena didoakan malaikat, dagangannya tadi bertambah berkah. Nah, hakun mana pian? Mun kita minta ampun belum tentu diampuni. Nah, ada cara supaya dosa kita diampuni ya kayak itu caranya. Aja kada apa aja, ngomong kada jadi kada masalah. Padahal kita seharusnya kita karasi itu menang kita secara hukum syariat fikih kita nih. Paham ya lah? Nah, tuh khiyar majelis naranya. Yang kedua khiyar syarat, yaitu diserahkan tiap-tiap diharuskan arti diharuskan itu dibolehkan, tulisnya di bawahnya dibolehkan. Karena dikira harus bahasa milenialnya kan mau kada ya, kalau nyawa aja harus kayak ini aja, artinya kada mau kada. Nah, sedangkan harus orang bahari ini itu boleh maksudnya. Nah, yaitu dibolehkan, diharuskan, dibolehkan bagi tiap-tiap keduanya, maksudnya si pembeli maupun si penjual, bahwa berjanji sesudah akad ini, setelah akad dilaksanakan ini, bahwa di dalam tempo 3 hari jika salah satunya tidak senang menjual, misalnya si penjual tidak senang menjual barangnya itu, atau si pembeli tidak senang dengan yang beliannya itu, maka harus tuh boleh ia mempasakh atau membatalkan akadnya. Nah, misalnya kayak ini contohnya. Nah, ini terbagus sedikitnya ada perjanjian, ada kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Nukar sepeda aja contohnya pulang. Nah, ya kadang-kadang ya kalau jadi haji aja, haji yang menjual sepeda tuh. Ini 5 kali sudah haji sih Den. Haji aja. Ini sepeda ini berapa harganya? 1 juta. Kayak biasa ya. Kita kawanan 1 juta, maupun menjual orang 2 juta tahu lah jadi Den. Nyawa kawan bang. Kawan-kawan bini kok jadi dengan bari. Kawan bini. Nah, 1 juta harganya. Nah, tapi karena bila sudah kita bakat barang ini, bila ini pandirnya sebelum bakat, bila syarat sebelum bakat, mau sudah bakat, karena kawas si penjual itu menolak boleh. Jadi supaya jangan sampai ada penolakan dari si penjual, perjanjian itu sebelum bakat berpandir. Jadi ujar yang si pembeli ini, barang ini bila imbah kita bakat, ulun bawa ke rumah. Karena ulun menukarakan anak ulun.
bila anak ulun ni katuju sapanjadi kita. Tapi bila anak ulun ini pina kayak hambar melihat kada sesuai selera, pina warnanya kada bagus misalnya, ulun bulikakan pulang ke sini. Membulikakan tuh bisa dua cara, bisa sapanjadi kada jadi menukar, bisa berhuruf. Tasarah aja nih tuh. Nah, maka disebut itu khiyar. Jadi ujar si penjual tadi, ujar haji tadi, ayo aja akur aja kada masalah nih tuh. Hendak dibulikakan kada masalah. Nah, itu disebut naranya boleh membulikakan, tapi ada perjanjian pamandiran kesepakatan dari kedua belah pihak. Atau sebaliknya dipaling, ujar si penjual. Nah ini pian mencari sepeda, ujar si penjual ada lagi sebuting ini nah lagi. Masa buting ini ngalih mangkon menjual. Masalahnya anakku hendak, ujar si haji yang berjual sepeda tadi nih. Tapi ayo aja marah dulu. Siapa tahu kena inya kada jadi hendak timundak yang lain aja. Nah, cuma kenalah bila aku mau ambil kada jadi aku menjuali. Nyawa harus siap lah. Akur jersey pembeli juga nang kayak itu. Nah, bolehlah nang kayak itu, boleh. Jadi kesepakatan tuh bisa datang dari si pembeli yang meminta kada jadi tadi, bisa juga datang dari si penjual yang kada jadi menjual. Lah, nah tetapi syaratnya di sini 3 hari batasnya ninto. Apabila sudah barang dibawa, jadi kan sudah deal kesepakatan hanya berakad. Saya beli sepeda ini 1 juta, ya saya jual. Bakat sudah kesepakatan sebelum bakat. Nah sudah sepakat lalu bakat. Nah imbah bakat bawa beli ke rumah. Dinyatakan lo sehari, imbah 2 hari, ini batasnya 3 hari lah. Imbah 2 hari becongol sidin. Anak ulun kada ketuju aja. Makanya bidan ini aja. Nah cuma syaratnya kan itu kena ada perkembangannya. Apabila khiyar syarat ini itu ada syarat-syarat dari penjual. Inilah nyawa boleh ke rumah diungkai aja dulu, apa dilihat akan anaknya jangan dipakai lah. Nah itu syarat dari penjual. Kecuali si penjual ini ikhlas nyawa pakai kada bapak, nah itu kada masalah nih tuh. Tapi kalau si penjual ini bapak dah nyawa jangan dipakai, wajib lah si pembeli jangan memakai. Amun sepedanya dipakai dalam sehari itu konyok-konyok sampai keliling bundaran burung segala macam. Nah ini tuh ngali itu kada boleh. Kada boleh kecuali si penjual kan. Izin nih kada masalah nih tuh. Jadi ada persyaratan juga nih tuh. Nah, sekalinya mbah 2 hari membulikakan, wajiblah si penjual lapang dada menerima duit yang tadi dibulikakan ke si pembeli, si penjual menerima sepedanya tadi pulang. Nah, apabila sudah limpat 3 hari 3 malam, 3 malam dihitung dari jamnya berakad. Jadi bila hari ini berakad jam 10, tetamu jam 10 pulang sehari itu. Tetamu pulang jam 10 2 hari. Tetamu jam 10 pulang 3 hari. Nah, apabila sudah limpat 3 hari 3 malam sesuai dengan jam berakad tadi tuh batasnya, ternyata kada memulikakan, maka sapanjadi disebutlah akadnya akad lazim naranya. Artinya sapanjadi sakalinya sudah 5 hari becungul sidin. Kada kawan ini manang si penjual, posisi hukumnya ya penjualnya mah kada kawa lagi nang kayak ini memulikakan kada sudah limpat batas waktunya. Nah ini bisa dari si pihak si penjual, apa dari pihak si pembeli kada jadi membeli, atau dari pihak si penjual kada jadi menjual, sama hukumnya nang kayak itu. Nah pahamailah. Nah pamandiran ada syarat, ada khiyar syarat sebelum bakat. Bila sudah sepakat lalu bakat. Nah, cuma akadnya ini kena menunggu, sapanjadinya tuh menunggu 3 hari. Sapanjadinya tuh menunggu 3 hari. Paham itulah. Itu cara khiyar syarat. Bahwa yaitu ulangin yaitu diharuskan, dibolehkan tiap-tiap keduanya bahwa berjanji. Nah, sesudah berakad di dalam tempo 3 hari. Jika salah satunya tidak senang menjual barangnya itu atau yang membelinya kada senang, maka haruslah bolehlah ia membatalkan akadnya bahwa tidak jadi menjual atau tidak jadi membelinya. Tetapi jika ia berjanji demikian lebih dari 3 hari, maka batallah akadnya. Nah, tadi penjelasannya sudah tadi. Kayak tadi penjelasannya. Ini mun pian membaca seorangan bisa kada paham kali memaham. Jadi kayak pemahamannya yang tadi Bang dah. Pemahamannya kayak tadi
Ini makanya tadi banyak ulun tambahi kata-katanya ya kalau. Nah, bila kada ditambahi ngali memahami karena ini sidin ini menganggap yang melajarkan ini ahli aja sudah. Dia bisa aja menjelaskan sidin. Jadi kalimatnya tuh sangat ringkas tenang. Sangat ringkas. Nah, itu. Nah, jadi itu khiyar apa? Khiyar syarat darahnya dua sudah. Nah, ada khiyar majelis, ada khiyar syarat. Nah, itu tergantung kebutuhan kita aja, tergantung kebutuhan si pembeli atau kebutuhan si penjual. Nah, sama tadi kayak si penjual tadi juga. Kayaknya aja bila dalam 2-3 hari ini aku kada mau hubungi nyawa, jadi si penjual, berarti sepenjadi sudah tuh. Tapi karena bila aku menghubungi bahwa aku kada jadi menjuali, paksa bulikakan, ku julung duit nyawa. Nah, dalam jangka 3 hari 3 malam. Paham sudah itu. Yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib. Khiyar aib yaitu apabila didapat benda yang dibeli itu cacat. Cacat yang terdahulu. Cacatnya itu ada sebelum dibeli. Lah, cacat itu ada sebelum ditukari barang tadi tenang. Yang terdahulu itu maksudnya tapi cacatnya nih dua syaratnya yang kau dibelikan, yang menjatuhkan harganya satu dulu. Atau menjadi kurang manfaatnya. Nah, dua syaratnya alasan cacat boleh dibolehkan. Tapi pertama dulu cacatnya itu terjadi sebelum dibeli. Almun sudah ditukari di rumah tahampas itu kada kawa. Kada kawa dibelikan. Itu salah seorang. Nah, cacat aja belikan aja tahampas. Lain ini cacat ini ada sebelum dibeli. Itu pun cacat itu dua indikatornya, dua syaratnya. Pertama, seandainya cacat itu ada dari asal, sebenarnya harganya lebih murah, kurang nilai harganya tadi. Sebab cacat itu ada sebelum dibeli, harusnya harganya itu misalnya harus asalnya harganya 100.000, tapi bila ada cacat tuh bisa 70.000 harganya. Cuma kita tahunya hanyar aja. Setelah kita bawa ke rumah hanyar tahu cacat itu, padahal cacat itu sudah ada waktu sebelum kita beli. Nah, jadi cacat yang mengurangi nilai harga. Yang kedua, cacat yang mengurangi nilai manfaatnya. Harusnya ini kekuatannya 100%. Cuma karena ada cacat, kekuatan alat ini menjadi 70% saja. Nah, ini pun boleh dibelikan. Kalau cacat yang secara umum itu kada boleh dibelikan. Nah, di cacatnya cacat yang memang cacat yang sederhana aja kita. Ibarat barang itu nya kan kayak kita tuh membawa barang misalnya dari Jakarta, dari Jawa ke sini, kadang-kadang kan ada sedikit kayak gurai, limpak segala macam. Nah, ya kalau itu kadang-kadang mengurangi nilai harga dan kadang mengurangi nilai manfaat karena sedikit-sedikit aja anunya itu. Nah, itu kada masalah tuh, ibarat kada dibelikan, ibaratnya kada dibulikakan kada apa-apa itu. Sebab kada mengurangi nilai harga, kada mengurangi nilai manfaatnya, kekuatan manfaatnya. Nya barang nih tuh pian berjualan ya, kalau kada mau sempurna barang tuh pasti ada aibnya. Barang tuh buku apakah pasti ada model kayak buku ini. Nah, adakah di sini gurai sedikit, bakas dikerukut kucing kah sedikit, tapi kada mengurangi nilai manfaat dalam sini. Dan harganya ujian sepenjual tetapi harganya situ juga. Nah, atau misalnya kada bujur-bujur rata kah anunya, hirisannya tuh, tatakannya misalnya. Nah, atau misalnya kada bujur-bujur rapi, apa aja jahitannya misalnya. Nah, itu aib-aib secara umum. Nah, apabila aib-aib yang secara umum kada mengurangi nilai harga, artinya sudah wajar lah. Pada urfi, pada galib kebiasaan itu wajar kayak itu. Nah, itu kada disebut aib yang mengurangi nilai harga, kada disebut aib yang mengurangi nilai manfaat, maka kada apa-apa, kada dibelikan. Seandainya si penjual menolak boleh aja. Lah, nah cuma supaya jangan bakal lahi badudi, bagus saya cacat itu dipadahi, baik cacat secara umum maupun cacat secara khusus tadi. Nah, jadi kayak ini pang barangnya celai amun ini gurainya orang membawa mulai sana hantak-hantak. Tapi nilai manfaat kada berkurang dan nilai harga tetap seini. Karena kada mengurangi mutu dan kualitas, cuma gurai sedikit saja. Padahal kan gurainya itu dan orang tuh melihat juga sudah. Yang tukang tukari ini melihat.
Nah, itu ada masalah nih. Yang boleh dibulikakan ini si penjual ini berdiam, ada cacat yang mengurangi harga sebenarnya. Dan karena memang harganya tadi berkurang, biasanya manfaatnya pun berkurang. Kualitasnya pun jadi buruk misalnya, atau berkurang kualitasnya. Nah, ini yang boleh dibulikakan. Bisa jadi si penjual memang kada tahu, ya kan banyak barangnya kada tahu. Bisa jadi tahu tapi berdiam. Nah, ada si yang perumahan ini kan wayah yang di toko, nih. Ada taruh teliti benar juga. Pas sudah hendak memakai, hanyar ketahuan, nah boleh membulikakan. Tapi itu pun dengan segera aja membulikakan, jangan berlambat. Bulikakan. Maka si penjual ada dua pilihan. Mandiri yang hendak membulikakan nih, nyawa hendak berhuruf kah? Nah, barangnya ada masih berhuruf, jadi tetap menukar barang di situ. Nah, atau nyawa hendak duitnya aja kah? Nah, kayak itu. Atau kubayari yang kekurangan cacatnya itu, nah di kita yang cacatnya siapa, nilai duitnya cacat itu dibulikakan. Bisa juga kayak itu. Oh, ini kekurangan yang atau yang cacat yang menimbulkan kekurangan tuh nilainya 20.000, belikan duitnya 20.000 lawan si pembeli. Bisa juga gitu caranya tuh. Itu tergantung kesepakatan pemandiran narangnya. Nah, maka amun kawa mun kita berjualan itu cacatnya secara umum ada dua lah. Cacat yang memang sudah kebanyakannya kada kau dihindari. Ada sedikit limpak kah? Sedikit aja limpak kepala samut aja halus bener. Itu kada kau dihindarin itu masalah pembuatan kayak itu. Sudah kekurangan sifat manusia itu bila baulah kada mau sempurna. Nah, tapi mun yang buntus genal bener. Ini kan kada kawan ini dibuat di banyu mun panci nih. Ya kalau buntus ini cacat yang mengurangi nilai manfaat narannya, berarti boleh dibulikakan. Nah, itu khiyar aib narannya. Nah, maka si penjual ini harus teliti juga barang. Bila ada cacat yang memang mengurangi nilai harga, harusnya berkurang harga. Atau manfaatnya berkurang gara-gara cacat tuh, padahal kan jujur aja kita. Sebab dengan yang jujur kita tadi kadang mengurangi jualan rezeki kita. Rezeki kita kadang berkurang mun kita jujur. Mun kita pangculas, bertambahlah rezeki, kada juga malah bertambah murka Tuhan. Baik kita ungkai aja nacil. Nah ini terserah aja panci ini ada dua macam. Nah, ini panci buntus, ini panci baik. Amun panci baik ini harganya sebuting 50.000, mun panci buntus ini 5.000, terserah pian nah. Anak yang mana? Kan kayak itu caranya. Cakalinya acil nih memilih panci buntus yang 5.000. Lalu sini berjalan pulang mencari tetap tambal. Nah, yang penambalannya harganya 2.000 aja sebuting. 7.000 sini harga panci murah loh. Alhamdulillah. Maka itu cara berpikir pulang berpikir bagus tuh kan caranya tuh. Duitnya sebisi 10 ribuannya misalnya. Jadi ungkai aja, yang diungkai aib yang cagar mengurangi nilai manfaat barang tadi dan mengurangi nilai barang tadi pulang harganya itu diungkai. Nah, supaya jangan bakal jadian yang kada bagus akhirnya. Karena bedanya membulikakan kan lalu kena jadi kada bagus sambatannya. Nah, jadi kada bagus sambatannya. Kecuali kita kada tahu itu ada aib, bisa kada tahu banyak barang di gudang misalnya. Kita kada tahu juga ambil. Nah, itu kada masalah itu. Kada sengaja kita tuh nah itu. Cuma bagi si penjual bila orang tuh membulikakan aib, membulikakan barang karena ada aib, inya harus lapang dada. Bisa berhuruf barangnya, bisa membulikakan duitnya, atau membayari nilai aibnya aja. Terserah, tergantung kesepakatan, tergantung kehendak si pembeli tadi juga. Nah, itu khiyar syarat. Jadi khiyar itu ada 3 lah. Pertama tadi khiyar majelis yang masih becicilingan tadi teh. Nah, nukar juga mesti menukar. Maka mobil hanyar benar. Jadi bagus benar pian ini dipraktikakan. Masuk pian ke showroom tuh. Harga mobil 500 juta. Padahal pian mana ada duitnya juga. Cuma kisah mengamalkan khiyar majelis ini nah. Masuk pian, congong. Berapa wal aja? Nah, ini 500 juta aja. Itu Bang, susah M aja. Nah, saim tuh nah kita aja. Udah mesti. Maka bakat sudah nih.
Nek mesti makan duit gampang, ATM aku ada aja sih. Banyak saya beli ini harga 1 miliar, saya jual aja. Batu kada bau gas sih nih. Yang si pembeli kada bau gas, jangan. Kada jadiin walah aja. Boleh kada jadi. Kada jadiin walah aja nukar aja. Boleh kada jadi dan kada boleh sarik si penjual tadi. Syaratnya kan belum baugah, belum berpisah. Masih bertatapan muha. Maka sudah bakat nih. Maka himong benar sudah pebun pegawai showroom tadi teh himong benar sudah. Oh kita ini banyak bojong aja. 1 miliar bang. Himong benar sudah saklinya imbah. Pas bersalaman berikit hendak boga tariknya masih nih oleh anu yang tadi. Oh jangan boga ikan nyawa jangan boga tuh kita berpandir bang bahasa aja. Aku kada jadi nukaran tanah aja. Kenapa aja? Duitnya kada ada. Apa nyawa ini yang anunya? Aku memperhatikan pelajaran malam Selasa tadi ya. Boleh nang itu? Ah, kada berdosa. Paham aja tuh lah. Nah, boleh si pembeli itu, ini sambungannya pulang mbah, bahasalah. Dan tidak sah, nah tuh, baris kedua dari bawah. Dan tidak sah menjual buah-buahan. Ini kisah bahasa lain hir lagi nih. Tidak sah menjual buah-buahan yang masih tetap pada pohonnya, melainkan sudah nyata baik. Nah, buah itu masih di pohon, kecuali nyata benda sudah digerasai kayak rambutan kan masih mantah, masih kalat dijual, itu kada boleh masuk riba sudah. Kecuali nyata benar masaknya habong, dirasai pulang sabigi manis, ketahuan. Nah itu kada apa-apa walaupun nukar yang di pohon. Banggar kita aja, sapohon tuh berapa? Jadi memperhatikan. Sini aja nah aja, boleh nih tuh. Tapi kalau banggar sedangkan buahnya tadi masih mantah, masih kalat dan memotiknya kaina imbahnya masak, itu riba, kada boleh. Karena belum jelas lagi. Nah, melainkan jadi sudah nyata baiknya, maksudnya nyata masaknya kan misalnya seperti mulai keras bijinya. Hah? Pisang tuha sudah pisang tuh hendak menabang nah lagi. Walaupun masih di pohon boleh kita tukari, tapi kalau pisangnya masih anom dan menabangnya kaina bila sudah masak itu yang kada boleh. Kecuali aja kita menukar pisang memang hendak mencari pisang anom segan menggangan. Nah, itu boleh aja. Walaupun pisangnya masih di atas, cel aja. Pisang ini sepohon berapa? Sepohonan ya. Kada masih anom lagi, kada uluh hendak segan memang cari yang anom segan menggangan nih. Nah, itu boleh aja nih tuh. Artinya kan segera menatak pohonnya tadi. Yang kada boleh kayak ini membeli buah yang masih di pohon apabila ambil buahnya atau memetik buahnya kaina bila sudah masak tuh kari dahulu. Itu kada boleh. Kecuali sudah tuha, nyata sudah masaknya. Nah, ini tuh. Dan sah menjual buah yang masih muda. Nah, itu dia sah menjual buah yang masih muda, yang masih anom jika dengan bersegera memetiknya. Boleh mangga belum masak masih anum-anuman ditukari. Bolehkah? Boleh, amun langsung diputik. Amun bah ditukari kaina hulu wala aja aku mahadang masaknya memutik riba nih tuh. Ada boleh. Dan sah menjual tanaman muda yang masih tetap di bumi, boleh. Tanaman nih bubuhannya cocok tanam nih boleh aja. Tetapi jika disyaratkan mengambilnya dengan segera. Berjual bibit. Ya kalau berjual bibit langsung diambil bibitnya. Masih muda nadanya. Kalau kita menukari di andak, nah kecuali kita bersepakat minta menitip di sini, minta harga kan ada masalah nih tuh. Tapi mau diandak di situ ada cepat diambil tanaman tadi itu riba juga nadanya. Diganakan. Jadi jauh si penjual bibit ini mengalihi aku hari-hari menyirami. Nah, adalah gurun-gurun orang bakat sudah mengambilnya kaina, sekalinya ujung-ujungnya mengambilnya sudah parak berbuah jadi ambil. Bibit tadi bibit yang cangkok kan cepat aja berbuahnya. Menukar lagi bibit, ambilnya sudah 2 tahun kemudian. Nah, itu si riba bekong nih tuh. Dan tidak sah menjual sesuatu yang belum diketahui kadarnya. Nah, kada boleh. Belum tahu ukurannya kayak apa, bentuk timbangannya berapa kilo kada tahu, kada boleh. Atau sifatnya kita kada tahu, ini sifatnya kayak apa, panjang, handap atau kayak apa, kada boleh juga.
seperti menjual ikan yang masih di dalam sumur. Dalam sumur. Anaknya mah haruan gonol ya. Mana haruannya? Tuh ya. Dalam situ. Atau buah kelapa yang masih berkulit luar. Nah, ini kisah orang yang hendak nukar buah kelapa yang tuha, yang ambil tuhanya. Lah. Nah, kecuali kita sudah melihat isinya. Beda kalau kita nukar buah kelapa yang kelapa muda tuh lain lagi kisahnya. Amun kita nukar buah nyiur aja kita nyanyi nyiur kelapa ya, kalau hendak nukar nyiurnya ini kita hendak mengambil santannya. Maka otomatis kita kada tahu lagi munnya masih bakulit tuh kada tahu apakah ini tuha atau kada. Kadang kita ini kada ahli. Kecuali yang menjual ini orang yang terpercaya ahli, yang ini cile tuha, nah ini anom, nah boleh itu ada apa ini. Tapi mungkin kita kada jelas apakah ini tuha atau kada. Sedangkan kita hendak mengambil santannya. Nah dijuali, sedangkan yang menjual ini masih dalam keadaan bakulit luar, sabut luar tuh masih ada, itu riba tuh dihukumi. Nah, mun hendak lebih jelas dikupas dulu, yang tinggal kelihatan anunya aja lagi ketahuan. Bila memang karungkongnya ada kan kawan nyaman ditarik ini, oh berarti ini tuha berarti narannya. Nah kawan dijual. Kecuali kita menukar yang hendak memang mencari kelapa muda, nah itu ada masalah itu menukar. Nah itu kisah bahari. Tapi kalau wah ini kan orang paham sudah nih kelapa tua, kelapa muda, tahu sudah orang. Nah hendak yang sebagian yang istiler itu kelapa muda, yang hendak yang mencari santan kelapa tuha, sudah ada tuh kategorinya. Maka tuh kada apa lagi, sudah kada riba lagi nih tuh. Kalau sudah jelas entah itu. Cuma kalau belum jelas, artinya bisa si pembeli ini tertipu oleh si penjual. Hendak mencari santan nih, nukarnya nyiur, tapi nyiurnya masih yang berbungkus yang itu tadi, yang bersabut tadi nih, sabut yang belum berkupas segala macam. Nukarai sekalinya tak tukar nyiur anum. Nah, kayak apa hendak mencari santannya? Rugi kada si pembeli nih. Nah, itu maksudnya kenapa dilarang nang itu tuh? Karena belum ada kejelasan sifat-sifatnya. Mun hendak berihtiyat, mun hendak nukar nyiur, sedangkan kita bapadah nih nyiur tuha aja kita, tapi belum berkupas, mun hendak berihtiyat kupas dulu. Atau kisah bahari malah ini jarang terjadi nih. Mungkin di kampung-kampung bisa boleh jadi terjadi. Kalau di kota ini terjadi nih. Kita boleh hendak nukar santan, mudah benar. Sudah ada santan baparut, nyiur baparut. Nah, jadi ini jarang terjadi di kota. Atau kara. Ini santan kara. Nah, itu. Jadi kada masalah lagi, kada terjadi. Cuman di kampung-kampung boleh jadi terjadi ini masih. Nah, itu insyaallah wallahu a'lam. Kita sambung ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم